Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua hari ini jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Teman-teman yang luar biasa, tidak ada sebuah sukses tanpa kerja keras. Karena lahirnya sebuah sukses berawal dari kerja keras itu sendiri. Tidak ada sebuah sukses tanpa kesulitan. Karena sesungguhnya lahirnya sebuah sukses berawal dari kesulitan itu sendiri. Jadi bersyukurlah jika hari ini Anda mendapatkan begitu banyak kesulitan, dihina orang, dilecehkan orang, ditipu orang, bahkan diusir orang. Ingatlah, kesulitan-kesulitan itu adalah anak tangga untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Alkisah pada zaman dahulu kala di suatu kerajaan, di mana sang raja sangat menyukai permainan catur. Sang raja sering mengadakan turnamen pertandingan catur yang diikuti oleh ratusan peserta, di mana pemenang turnamen kemudian bisa bertanding catur langsung dengan sang raja. Dan jika ia bisa mengalahkan sang raja, maka ia akan memperoleh hadiah emas permata. Namun setelah bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan sang raja dalam pertandingan catur. Teman-teman yang luar biasa, hingga suatu hari raja mendengar bahwa ada seorang petani yang sangat bijaksana yang tinggal di suatu desa yang sangat hebat dalam bermain catur, namun tidak pernah ikut turnamen. Raja mengutus pengawal kerajaan untuk mengundang sang petani tersebut ke istana. Sang raja kemudian bertanya, "Wahai petani, apakah benar engkau pandai bermain catur?" Petani pun menjawab, "Tidak, yang mulia. Itu hanyalah cerita orang-orang desa saja. Hamba hanyalah seorang petani dan hamba tidak pandai bermain catur." Melihat ekspresi sang petani yang sangat tenang dalam menjawab, justru raja jadi penasaran dan kemudian bertanya, "Begini saja, aku akan memberikan apapun yang engkau inginkan, lebih dari sekedar emas permata, asalkan engkau bisa mengalahkanku dalam pertandingan catur." "Baiklah, jika itu yang mulia inginkan, hamba akan bertanding catur dengan yang mulia. Jika hamba menang, hamba minta hadiah sejumlah beras untuk hamba bawa pulang." "Beras? Hanya beras saja? Baiklah. Seberapa banyak yang engkau inginkan?" "Tidak banyak, raja. Cukup 1 butir beras untuk 1 kotak catur ini, lalu jumlahnya dikalikan 2 untuk kotak-kotak berikutnya, hingga ke 64 kotak catur ini berisi beras semuanya." Sang raja mengernyitkan dahi. "Berapa butir?" "Jangan bercanda. Engkau yakin tidak menginginkan hadiah yang lain?" "Hamba hanyalah seorang petani, sang yang mulia. Sejumlah beras sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hamba. Kalau begitu baiklah, mari kita mulai bertanding." Singkat cerita, pertandingan dimulai. Dan ternyata sang raja kalah dalam pertandingan catur tersebut. Tanpa basa-basi ia memerintahkan pengawal agar mengambil sekarung beras, dan ia sendiri kemudian mulai meletakkan beras tersebut di kotak-kotak catur, butir demi butir. Pada kotak pertama ia meletakkan 1 butir, pada kotak kedua 2 butir, pada kotak ketiga 4 butir, pada kotak keempat 8 butir, dan seterusnya. Hingga pada kotak ke-10 sang raja harus meletakkan lebih dari 500 butir beras, tepatnya 512 butir, hanya dalam 1 kotak. Agar tidak tumpah, beras tersebut kemudian dipindahkan ke wadah yang sudah disiapkan. Namun sang raja dibantu oleh pembantunya terus meletakkan butiran beras di kotak-kotak selanjutnya. Dan pada kotak ke-20 sang raja terhenyak. Ia harus meletakkan lebih dari 500.000 butir beras dalam kotak tersebut.
atau setara dengan kurang lebih 12,5 kg beras, dan terus berlipat dua di setiap kotak selanjutnya, hingga akhirnya sekarung beras disiapkan habis semuanya. Sang raja kemudian memerintahkan pembantunya agar mengambil lagi beberapa karung beras dari gudangnya. Pada kotak ke-30, sang raja harus meletakkan 12,5 ton beras dalam satu kotak. Dan para pembantu kerajaan tanpa henti bolak-balik ke gudang untuk mengambil berkarung-karung beras. Dan pada saat kotak ke-40, sang raja harus meletakkan 12.500 beras ton. Maaf, 12.500 ton beras dalam satu kotak. Tak lama kemudian, seluruh stok beras di gudang istana habis seluruhnya. Padahal masih terdapat belasan kotak catur lagi yang belum terisi. Sang raja akhirnya menyadari bahwa bahkan jika ia menyerahkan seluruh beras yang tersedia di kerajaannya dan juga yang tersedia di kerajaan-kerajaan tetangganya, ia tetap tidak bisa membayar hadiah yang sudah dijanjikan kepada sang petani. Teman-teman yang luar biasa, jika pekerjaan mengisi kotak catur dengan beras tadi dilanjutkan hingga tuntas, yakni hingga kotak ke-64 juga terisi, maka bahkan jika seluruh beras yang pernah diproduksi di planet bumi ini dikumpulkan, itu tidak akan cukup menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena totalnya akan dibutuhkan 461 miliar ton beras. Miliar loh, bukan juta. Dan ton, bukan kilogram ya. Itu agar ke-64 kotak catur tadi terisi seluruhnya. Dan faktanya mengejutkan lain adalah bahwa hasil perkalian hingga menghasilkan angka ratusan miliar ton beras tersebut itu dimulai bukan dari 1 ton beras, bukan juga dari 1 kuintal beras, bukan juga dari 1 kilogram beras, melainkan hanya 1 butir beras yang beratnya tidak lebih dari 1/4 gram saja. Teman-teman yang luar biasa, apa makna dari cerita ini? Siapapun Anda hari ini, inilah keadaan terbaik untuk memulai langkah pertama menuju tujuan. Tentu saja dari hal yang terkecil terlebih dahulu, melalui proses yang penuh dengan tantangan. Dan jika Anda terus bertahan dengan tantangan tersebut, maka semakin lama dan semakin lama akan semakin membesar. Teman-teman yang luar biasa, tetap optimis dan salam dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.